Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amiga Suryaningsih dengan NIM 13046-20070 dari kelas Pendidikan Biologi A 2020 Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengutarakan sedikit hasil pemikiran saya mengenai coronavirus disease, terutama pada permasalahan mengapa virus corona bisa menjadi pandemi. Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, saya telah menentukan beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan virus corona. Antara lain yang pertama, apa itu virus corona? Yang kedua, apa saja gejala terinfeksi virus corona? Dan yang ketiga, mengapa virus corona bisa menjadi pandemi? Pembahasan permasalahan yang pertama, apa itu virus corona? Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Bentuk mahkota ditandai protein S berupa sepatu yang tersebar di sekeliling permukaan virus. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik dari bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Permasalahan yang kedua yaitu apa saja gejala terinfeksi virus corona? Pada pasien terkonfirmasi positif COVID-19 ditemukan beberapa gejala antara lain yang pertama yaitu demam. Pada pasien positif COVID-19, suhu tubuh bisa mencapai 38 derajat Celcius, bahkan lebih. Yang kedua, batuk. Dilansir dari The Sun, Senin 23 Maret 2020, Direktur Klinis dari Patiensis.com, Dr. Sarah Jarvis menjelaskan, batuk merupakan ciri dari gejala terinfeksi virus corona. Dan yang menjadi ciri-ciri batuk virus corona yaitu batuk kering yang terjadi terus-menerus dan batuk kering yang tidak berdahak. Ciri yang selanjutnya itu sesak napas. Menurut CDC, gejala virus corona mungkin sudah terlihat mulai 2-14 hari. Perkiraan ini dibuat berdasarkan masa inkubasi virus corona dalam kasus MERS. Namun, berbeda dalam kasus MERS, infeksi 2019 nCoV bisa menyebar dari pasien yang tidak menunjukkan gejala, namun sempat berkomunikasi dengan orang lain. Dan gejala yang keempat adalah tidak dapat mencium bau dan mengecap rasa. Lalu, mengapa virus corona bisa menjadi pandemi? WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi sejak 12 Maret 2020 lalu. Dirjen WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, penetapan ini dilakukan mengingat tingkat penyebaran dan keparahan yang mengkhawatirkan dari virus corona. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud pandemi itu? Pandemi merujuk pada penyakit yang menyebar ke banyak orang di beberapa negara dalam waktu yang bersamaan. Jumlah penyebaran virus corona sendiri bertambah signifikan dan berkelanjutan secara global. Pandemi terakhir yang terjadi di dunia adalah pada 2009 akibat flu babi yang menewaskan ratusan ribu orang. Di antara ciri-ciri pandemi yaitu merupakan jenis virus baru, dapat menginfeksi banyak orang dengan mudah dan bisa menyebar antara manusia secara efisien. Dengan penetapan pandemi tersebut, Dr. Tedros meminta setiap negara untuk mengaktifkan dan meningkatkan mekanisme tanggap darurat, mengkomunikasikan kepada warga tentang risiko virus corona, dan menghimbau mereka untuk melindungi dirinya sendiri, serta menemukan, mengisolasi, menguji, dan merawat pasien COVID-19 dan melacak setiap kontak yang berkaitan dengan mereka. Dari beberapa pembahasan rumusan masalah di atas, dapat kita tarik kesimpulan yang pertama, virus corona adalah wabah baru yang secara resmi disebut sebagai 2019 nCoV yang muncul pertama kali pada Desember 2019. Gejala yang ditunjukkan pada seseorang yang terinfeksi virus corona antara lain demam, batuk, sesak napas, dan hilangnya kemampuan mengecap rasa dan mencium bau. Virus corona ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO dikarenakan penularannya yang sangat cepat dan mengkhawatirkan.
Sekian pengutaraan hasil pemikiran sederhana saya mengenai coronavirus, terutama pada permasalahan mengapa virus corona bisa menjadi pandemi. Semoga dapat memberikan informasi dan sedikit menambah wawasan. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.